Halo Sobat 8, di episode kali ini kita akan membahas tentang pesawat N219 Nurtanio. Mungkin dari teman-teman banyak yang bertanya, apa itu pesawat N219 Nurtanio? Apa sih kelebihan pesawat ini? Apa tujuan pembuatan pesawat ini? Sudah lolos uji penerbangan kah? Maupun pesawat tipe apa pesawat N219 Nurtanio ini? Untuk menjawab pertanyaan yang ada di benak pikiran Sobat 8, langsung kita bahas yuk. Pesawat N219 Nurtanio adalah pesawat penumpang dan serbaguna. Pesawat ini merupakan hasil kolaborasi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN dengan PT Dirgantara Indonesia atau PTDI. Seperti Sobat 8 ketahui, pesawat N219 ini telah diresmikan dan diberi julukan Nurtanio oleh Presiden Joko Widodo sebagai penghormatan kepada Marsikal Nurtanio Pringgo Adi Suryo pada tes flight pertamanya di tanggal 10 November 2007. Pesawat N219 Nurtanio memiliki cakupan kapasitas 19 penumpang dengan 2 mesin turboprop produksi yang mampu terbang dan mendarat di landasan pacu pendek. Kecepatan maksimum mencapai 210 knot dan kecepatan terendahnya 59 knot. Kemampuan tersebut memungkinkan kecepatan yang cukup rendah namun terkendali sehingga memudahkan manuver ketika melalui wilayah tebing dan pegunungan. Konfigurasi bentuk pesawat ini ditunjukkan agar dapat membantu konektivitas antar wilayah Indonesia, khususnya mencakup wilayah pedalaman, disesuaikan dengan keadaan wilayah Indonesia yang didominasi oleh kepulauan dan pegunungan. Pesawat ini memiliki volume kabin terbesar di kelasnya, dan pintu fleksibel yang dirancang dapat digunakan untuk mengangkut penumpang dan juga kargo, dengan maksud untuk meminimalkan biaya operasional transportasi. Pesawat ini juga dapat digunakan sebagai transportasi evakuasi korban bencana. Rencana di masa mendatang juga melibatkan pengembangan varian model N219 sebagai pesawat amfibi untuk memudahkan akses pada wilayah yang dikelilingi oleh perairan, yaitu N219 amfibi yang dapat lepas landas di permukaan air selain di bandar udara. Saat ini, pengembangan pesawat N219 amfibi sedang dalam tahap preliminary design, untuk kemudian dilanjutkan ke tahapan prototyping, struktur test, dan development flight test. Canggih juga kan Sobat 8 pesawat buatan Indonesia ini? Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga atas karya anak bangsa ini. Pesawat N219 Nurtanio ini telah selesai diuji dan mendapatkan Type Certificate dari Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara atau DKPPU Kementerian Perhubungan atau Kemenhub. Penyerahan sertifikat diberikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nur Isnin Istiartono di ruang Mataram Kantor Kemenhub pada 28 Desember 2020. Penyerahan tersebut disaksikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Acara ini sekaligus menjadi acara inti pada Aero Summit 2020 yang diinisiasi oleh Pusat Teknologi Penerbangan atau Pustekbang 8. Sobat 8, pesawat ini juga telah memenuhi CASR Part 23 atau Airworthiness Standard for Aeroplanes in the Normal Utility, Acrobatic, or Commuter category. Prototipe pesawat pertama N219 Nurtanio telah menjalani flight cycle sebanyak 250 cycle dan flight hour sebanyak 275 jam. Sedangkan prototipe pesawat kedua telah menjalani flight cycle sebanyak 143 cycle dan flight hour sebanyak 176 jam. Sehingga secara total pesawat N219 telah menyelesaikan 393 flight cycle dan 451 flight hour dalam proses sertifikasi ini. Pesawat N219 selanjutnya direncanakan masuk ke tahap komersialisasi pada 2021. Sobat 8 pasti mengira kalau sertifikasi pesawat itu hal yang simpel dan mudah ya. Tapi seperti Sobat 8 ketahui, proses sertifikasi pesawat lebih rumit daripada kendaraan lainnya. Hal itu karena ada banyak aspek internasional yang harus dipenuhi agar pesawat ini lulus uji sertifikasi. Proses sertifikasi pesawat, khususnya pesawat N219, memang rumit dan panjang, diantaranya yaitu dokumen certification, conformity inspection, laboratory test, ground test, flight test system and performance.
Pesawat ini akan menjadi kebanggaan bagi Indonesia karena untuk pertama kalinya Indonesia berhasil menyelesaikan sertifikasi dari pesawat yang sepenuhnya merupakan hasil karya anak bangsa. Bagaimana rasa penasaran Sobat 8 tentang pesawat NS219 ini? Sudah terjawab kan? Apabila podcast ini masih membuat rasa penasaran Sobat 8 atau bahkan makin bertanya-tanya, kepoin aja web resmi dan media sosial kami ya.